Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Sinarif dengan NIM 2104411000037. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Python fungsi def. Pembahasan yaitu yang pertama apa itu def, yang kedua adalah kategori fungsi def, yang ketiga adalah def dengan parameter, yang keempat adalah def dengan parameter dan dengan nilai kembalian. Apa itu def? Untuk menyelesaikan masalah yang kompleks menggunakan perangkat lunak, kasus utama harus dipecah-pecah menjadi kasus yang lebih kecil, kemudian kita berkonsentrasi untuk mencari pemecahan yang terbaik dari masing-masing bagian kecil ini. Masing-masing bagian diselesaikan dengan menggunakan algoritma sebaik mungkin. Bagian-bagian kecil ini pada akhirnya bisa dapat digabungkan untuk memberikan jawaban yang optimal terhadap masalah yang ada. Fungsi dipakai untuk mengumpulkan beberapa perintah yang sering dipakai dalam sebuah program. Dengan memakai fungsi, program yang dibuat menjadi lebih terstruktur, lebih mudah diikuti oleh orang lain yang membaca program. Paling penting adalah mempersingkat waktu yang diperlukan untuk mengembangkan suatu perangkat lunak. Karena perangkat lunak yang dibuat bisa jadi memakai komponen-komponen yang sama seperti layaknya sebuah bahasa pemrograman. Python juga memberikan fasilitas pembuatan fungsi yang sangat bagus. Konsep fungsi dalam Python sama dengan bahasa pemrograman C, C++. Python menganggap fungsi dan prosedur adalah suatu yang sama. Dalam artian, cara mendeklarasikan fungsi dan prosedur adalah sama. Hanya bedanya, kalau fungsi mengembalikan suatu nilai setelah proses, sedangkan prosedur tidak. Fungsi atau function adalah suatu program terpisah dalam blok sendiri yang berfungsi sebagai subprogram atau modul program yang merupakan sebuah program kecil untuk memproses sebagian dari pekerjaan program utama. Kategori fungsi def. Yang pertama adalah standar dibalik function. Kedua adalah user definition fungsi sebagai fungsi yang dibuat sendiri. Fungsi function ini memiliki nama tertentu yang unik dalam program, letaknya bisa dari program utama dan bisa dijadikan satu ke dalam suatu library. Kategori fungsi def. Sebuah fungsi diawali dengan statement def, kemudian diikuti oleh sebuah nama underscore fungsinya. Pertanyaan def dipakai untuk mendeklarasikan fungsi. Pada kalimat sebuah fungsi diawali dengan statement def, kemudian diikuti oleh sebuah nama underscore fungsi. Ini bebas, untuk namanya bebas, seumpamanya nggak usah dikasih anjuran juga apa-apa, tetapi tanpa spasi. Yang kedua adalah sebuah fungsi dapat memiliki daftar argumen atau parameter ataupun tidak. Yang ketiga adalah tanda titik dua, menandakan awal pendefinisian tubuh dari fungsi yang terdiri dari statement. Yang terakhir, statement return menandakan akhir dari pemanggilan fungsi dan akan memberikan suatu nilai balik kepada program yang memanggil fungsi tersebut. Pernyataan return dipakai untuk mengembalikan suatu nilai kepada bagian program yang memanggil fungsi. Statement return bersifat opsional, artinya jika sebuah fungsi tidak memiliki statement return, maka sebuah fungsi tidak akan mengembalikan suatu nilai apapun. Berikut adalah contoh dari fungsi secara singkat atau ya gimana ya, simple, contoh simpelnya. Berikut adalah contoh dari fungsi ya, cara simple. Oke. Seperti yang dijelaskan tadi, ini diawali dengan kata def, habis itu nama gitu ya. Kita sapaan viewers gitu ya, namanya sapaan underscore
dalam nama ini tidak boleh ada underscore gitu ya. Nggak boleh ada spasi karena akan berat error gitu. Jangan lupa ada kurung habis itu tanda titik karena kalau tidak akan bisa jalan. Halo, apa kamu semuanya? Oke, kita up dan hasilnya akan seperti ini. Halo, apa kabar semuanya? Ini simpelnya. Untuk penjelasan selanjutnya, fungsi def dengan parameter. Sebuah fungsi juga bisa menerima parameter ataupun argumen. Ia merupakan suatu nilai atau variabel yang dilemparkan ke dalam fungsi untuk diproses lebih lanjut. Fungsi dapat membaca parameter. Parameter adalah nilai yang disediakan kepada fungsi, di mana nilai ini akan menentukan output yang akan dihasilkan fungsi. Yang ketiga adalah parameter, dikirim dalam tanda kurung saat pemanggilan fungsi, dan parameter saat pemanggilan fungsi dinamakan argumen. Berikut adalah contoh dari dengan parameter def umpamanya harga skor dan skor emas. Harga sebuah ikan emas di pasar adalah RPT yang agak rumit gitu ya, 5.500 ya. Def harga ikan emas total. Oh iya, lupaan. Ini tuh diisi dengan satuannya. Sini karena ikan satuannya adalah ekor. Harga kita tulis dulu harga ikan emasnya kan 6.500. Harga total adalah dari harga dikali ekor. Harga ekor ikan emas itu di pasar adalah di situ kita harga ikan emas, harga ikan emas total
Ini diisi berapa jumlah kalian total yang akan beli, seumpamanya ya 45.000 gitu ya. Adalah kita harga sebuah ikan mas di pasar 6.500 ya. Harga 45 ekor ikan mas di pasar A adalah 292.500 rupiah. Jadi seperti kayak gini mas, contoh dari fungsi def dengan parameter. Ya, selanjutnya def dengan parameter dan dengan nilai kembalian. Secara teknis fungsi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah fungsi tanpa nilai balik. Fungsi def ini disebut juga dengan prosedur atau point function. Sedangkan yang kedua adalah fungsi dengan nilai balik disebut non-point function. Nah, ketika kita berbicara tentang fungsi itu sendiri, maka setidaknya kita mengacu pada fungsi jenis ini. Ini adalah contohnya. Umpamanya kita kali perkalian nilai X adalah kali 45 kali 3. In the dark, you can't see shiny cars. That's when you'll need me there. With you, I'll always share. Because when the sun shines, we'll shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. So no, I'm a stick it out to the saya kurang lebihnya saya maaf. Jangan lupa like, komen, subscribe teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih sudah menonton. Bye bye.